Ya, saya lanjutkan kembali. Ini sudah remote. Saya lanjutkan kembali. Silakan bagi yang ingin bertanya terkait Pak Musain mungkin ingin bertanya terkait new normal di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa? Karena masih banyak dari kita yang belum memahami, dan yang lebih nggak enak lagi itu ketika menjelaskan kepada orang-orang awam atau kepada jamaah kita di masjid nanti. Biasanya seperti itu. Karena yang kita temukan di lapangan itu tidak semua jamaah itu mudah dibilangi, ya Pak. Kadang-kadang saya sendiri juga sering menemukan jamaah yang kolot banget. Dibilang jangan keluar rumah karena karena menghindari virus corona, jawabannya ngapain takut sama virus. Takut itu harusnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan nggak enak banget ketika kita menemukan orang-orang yang seperti demikian. Nah, mungkin dari saya sendiri ya ingin bertanya ke arah sana sama Pak Hamzah sama Pak Imam Ghazali. Kadang kan kita juga punya emosi Pak ya untuk ketemu orang-orang seperti ini loh. Saya sendiri sering emosi. Kok double sih? Padahal orang Muhammadiyah. Nah itu gimana Pak? Mungkin Pak Musain juga pernah ya menemukan orang-orang seperti ini. Banyak ya Pak itulah ya. yang menjadi, iya benar-benar. Jadi yang menjadi persoalan sebenarnya diantaranya adalah orang-orang kita sendiri justru. Betul. Akan memiliki pemahaman bahwasanya masjid itu harus ditutup dan sebagainya. Padahal kan tidak demikian. Yeah. Iya. Masjid kan tetap buka. Yeah. Tapi mungkin dikhususkan untuk warga setempat kan itu. Yeah. Jadi justru kita berat menghadapi orang-orang kita sendiri. Kalau orang-orang di luar kita ya perlu kita maklumi. Tapi justru orang-orang Muhammadiyah sendiri yang banyak melakukan semacam, ya kalau boleh dikatakan nggak patuh lah, nggak taat lah seperti itu. Itu gimana Pak Hamzah menghadapi orang-orang seperti itu? Menghadapi orang-orang kolot Pak Hamzah. Iya orang-orang kolot. Gimana biar kita juga nggak emosi gitu. Ya makanya menghadapi masyarakat seperti itu kalau tidak sabar kan kalah sudah. Iya. Jadi bagaimana mengkondisikan mereka untuk sabar menghadapi kenyataan ini, dan kita sendiri yang juga harus sabar karena kelihatan jelas itu pejabat atau petugas bisa-bisa kalau tidak sabar bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu apa yang harus kita perbuat? Ya ini woro-woronya kita aja. Kita hanya sampai pada memberi informasi itu apakah secara lisan, apa secara tertulis. Nah, makanya kalau bisa pada saat ini lembaga dakwah bisa berbuat apa bila ada temuan di lapangan seperti itu. Kita membuat sesuatu jangan sampai bertentangan dengan apa yang dijadikan protokoler oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ini. Kita tetap referensinya itu cuma dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat kita. Ya tugasnya kita hanya itu. Dan sabar, perbuatan sabar tetap pada kesabaran itu. Tugas kita. Kita tidak bisa berbuat lain apalagi bertentangan. Makanya dari pimpinan Muhammadiyah itu ada komitmen seperti itu, lalu tahu-tahu berubah, langsung masih banyak yang buka. Nah ini kan bahaya. Kita mengkaji bagaimana di luar negeri itu
menganggap sudah selesai atau mungkin coba-coba langsung sekolah, anak-anak dimasukkan. Apa yang terjadi? Justru gelombang kedua itu lebih banyak korbannya. Nah, kita melihat di Indonesia hari-hari belakangan ini, wisata. Tadi pemerintah mengatakan itu wisata pribadi, proyeknya pribadi, tapi terbuka dan sudah mulai ada yang kena juga. Sehingga tugas kita dalam mengatasi hal itu hanya mempunyai menyampaikan informasi yang jelas terang benderang kepada mereka. Sabar, kita mohon mereka sabar, betul-betul bersabar. Kalau tidak, gagal. Pemerintah yang sampai sekian bulan seperti itu, kalau kerannya dibuka, langsung produk. Kita tidak melihat bahwa corona itu kayak apa kan, itu tidak ada yang tahu. Tapi realnya bisa membunuh gitu kan. Itu protokol yang sudah diatur itu, tinggal kita bagaimana menyampaikan secara rinci, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat kita. Kasihan orang awam tidak tahu apa-apa, tapi dengan Islam ada hubungan seperti ini. Mari kita bantu. Kalau bisa ada lembar-lembaran atau stiker-stiker yang ada, itulah bahasa dakwah kita pada situasi kondisi seperti sekarang ini. Monggo. Lanjut. Oke, saya lanjut ya. Oke, Pak. Jadi memang kita di musim ini ya, di musim pandemik ini kan termasuk musibah. Tapi musibahnya ini kan non alam. Kalau musibah alam itu kan bisa kita lihat. Mungkin terjadi gempa, gelombang, tanah longsor. Itu kan musibah alam. Tapi ini kan kita musibah non alam yang tidak kelihatan. Termasuk coronavirus corona tidak kelihatan. Sehingga kadang-kadang ada yang kita bilangin juga tentang masalah COVID ini, mereka juga masih mengatakan bahwa mati itu adalah urusan Allah. Ya memang sebagai manusia itu kan kita harus berusaha, berikhtiar kan gitu. Walaupun dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 57 itu kan bunyinya kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un kan gitu. Jadi memang setiap manusia yang berjiwa itu pasti mati. Kemudian semuanya itu akan kembali pada Allah. Nah, sehingga kita seperti itu ya. Jadi kita memang harus berikhtiar dengan adanya virus corona ini, mereka memang tidak nampak. Apa yang dikatakan oleh Pak Hamzah tadi memang tidak nampak. Karena ini adalah musibah non alam. Bahkan ini sudah melanda dunia kan begitu. Sudah melanda dunia dengan adanya wabah ini. Karena tidak kelihatan virus ini kan begitu. Sehingga itulah anjuran-anjuran baik dari pemerintah, baik dari MUI, baik dari pimpinan pusat dan sebagainya. Dengan anjuran-anjuran itu kita secara tidak langsung kita itu berikhtiar untuk menghindari itu. Jadi untuk menghindari tentang adanya virus corona itu. Kita sudah berusaha dengan adanya cuci tangan, pakai disinfektan dan sebagainya, itu sudah kita lakukan itu karena kita sudah berikhtiar. Tapi kalau tetap kita meninggal itu ya pasti kita meninggal. Tapi kan memang orang meninggal itu kan dengan cara berbagai macam. Dengan cara berbagai macam. Ada yang mungkin mereka ketubruk truk, ya kan cara-cara ada yang kena virus seperti di musim pandemik ini dan sebagainya. Sehingga dengan adanya virus corona ini banyak sekali manusia itu takut. Takutnya bagaimana kalau sudah sakit sedikit aja nggak berani itu ke rumah sakit itu. Jadi nggak berani karena nanti dibilang COVID dan itu. Nah inilah sehingga menakut-nakuti memang. Jadi memang menakut-nakuti pada masyarakat tentang adanya COVID-19 ini. Ya, jadi karena orang yang kena batuk, ada yang tidak berani, pokoknya sakit itu sudah berani, lebih baik ke dokter umum yang istilahnya itu dokter yang prakteknya di rumah daripada mereka ke
rumah sakit, mereka itu takut dengan adanya itu. Nah inilah dengan adanya COVID-19 ini, tapi kita tetap sudah berikhtiar untuk melakukan apa yang oleh pemerintah, baik MUI maupun PP Pusat dan lain sebagainya. Walaupun dalam Al-Quran tadi yang kita sebutkan, setiap manusia itu yang pasti mati. Ya memang setiap hari itu pasti akan ada orang mati, tidak luput dari itu, apalagi sedunia. Setiap detik itu saya kira, ya setiap detik itu pasti akan ada orang mati. Ya, sehingga kadang-kadang orang itu kita bilangin nggak takut, ya sudah itu adalah urusan Allah tentang masalah mati. Memang selama ini Israel, malaikat Israel itu sudah punya daftar kan gitu. Nama-nama siapa yang akan saya ambil kan gitu. Jadi nama-nama siapa yang akan saya ambil dan itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf itu ayat 34. Jadi disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 34 di situ bahwa memang manusia itu sudah ada suatu ketentuannya, ada batasnya. Cuma batasnya itu sampai kapan? Kita kan tidak tahu umur kita. Ya, jadi umur kita tidak tahu. Ya itulah kita untuk mengatasi kalau ada orang-orang yang masih kolot, yang sudah kita bilangin, tapi mereka masih ngengkel dan sebagainya, ya kita harus dengan sifat kesabaran, memang kita ujian gitu. Jadi musibah yang non alam ini yang tidak kelihatan, memang kita harus sabar. Demikian Mbak Intan, yang bisa saya tambahin. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau nambahin. Baik, komentar lagi Pak Imam. Halo. Ya. Ya, saya tambahkan sedikit. Ya, silakan. Jadi pemahaman kita, doa bisa merupakan suatu takdir, merubah takdir. Dari orang berdoa itu kan harus ikhtiar maksimal. Kalau tidak ikhtiar berdoa, itu kan belum mencapai. Kata para sufi itu, untuk apa berdoa? Kalau tidak ikhtiar yang maksimal. Untuk tawakal, tidak pantas orang tawakal kalau tidak ikhtiar. Jadi usaha-usaha semua ini sebagai sebuah ikhtiar, sehingga relevansi dengan doa. Dan itulah doa bisa merubah takdir. Karena itu lalu doa adalah takdir juga. Karena itu syarat untuk doa, syarat berdoa, syarat untuk ikhtiar. Orang beriman dari apa? Surat Al-Anfal ya. Ya. Lanjutan dari innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatu inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Sebelumnya kan tawakal itu ya. Jadi untuk tawakal itu harus ikhtiar dulu dan doa dulu. Karena orang belum iman, imannya belum mantap, tawakalnya belum terang, lalu mau doa untuk tawakal, percuma kan itu. Karena itu Pak Imam bilang tadi itu persis seperti itulah. Ikhtiar maksimal. Tadi saya sebut di yang tadi itu surat At-Taghabun ayat 16. Wattaqullaha mastata'tum. Nah, itu harus membutuhkan untuk kesananya itu kan harus ada ikhtiar dan doa. Baru tawakal. Nah, itulah versi kita bagaimana memahami masyarakat kita, memahamkan kepada masyarakat, inilah yang harus kita tetap eksis dalam pemberitahuan kita. Karena juga bahkan ada mubalik dan pidato itu seolah-olah menafikan semua apa yang dilakukan oleh pemerintah dan oleh MUI. Ya kan? Nah, lalu kita bagaimana menengahi itu yang harus mudah untuk dipahami bahwa memang betul kullu nafsin za'iqatul maut. Terang benderang sudah. Tapi kalau api sedang menyala, orang ada yang mau masuk ke dalamnya, ini tugas kita lah. Jangan begitu. Bagi sebagai mukmin muslim, itulah mungkin memahami dan memahamkan itu.
Karena kita bicara ini, ada di media massa itu kan ada ulama itu kan tidak sejalan dengan itu. Pasrah bongkok lah. Padahal kan tidak. Islam tidak seperti itu. Itulah. Jadi la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jalan kita. Nah, bagaimana menghadapi itu di masyarakat? Nah, itulah dinamika kehidupan kita dan hal-hal yang seperti itu muncul. Karena masih didengar, ada yang putar tadi, ada yang masih muncul lagi yang lain. Seolah-olah paling benar sendirilah. Karena itu kita tidak mau masyarakat kita tenggelam dan dibodohi dengan seperti itu. Harus membangkitkan bahwa ikhtiar maksimal itu adalah tindakan individual maupun jamaah. Untuk benar-benar berdoa dan bertawakal. Sehingga apa kata Allah, takdirnya. Kita mengirimkan itu adalah takdir kita atas aktivitas kita untuk mengundang takdir Allah kepada apa yang kita lakukan. Jadi tidak pernah patah arang untuk kita nyampaikan kepada masyarakat kita, madu kita. Memang ada yang minim sekali informasi. Kadang bingung lah ya, situasi bingung inilah yang mari kita berikan apa-apa kepada mereka. Monggo diteruskan. Matur nuwun. Monggo operatornya. Oke, terima kasih atas jawaban yang luar biasa dari pemateri Pak Imam Ghazali dan Pak Hamzah Tualeka. Saya hanya bisa menutup bukan dengan kesimpulan ya, karena memang banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari sini. Ya, ternyata corona itu ketika kita melihatnya dari sisi yang berbeda, kita hanya akan melihatnya sebagai sebuah musibah dan tidak ada ujungnya. Tetapi ketika kita melihat dengan iman, dengan sisi lain dari keislaman kita, maka kita akan melihat bahwasanya corona itu datang membawa pesan bahwasanya ritual itu adalah rapuh, karena ritual itu hanya buatan manusia. Corona itu datang ketika kita dipaksa untuk mencari Tuhan, bukan di tembok Ka'bah, bukan di masjid, bukan di mimbar khutbah, bahkan dengan salat jamaah, tetapi pada keterisolasian kita di rumah, pada mulut kita yang terkunci, pada hakikat yang tersembunyi. Corona justru mengajarkan kita bahwasanya Tuhan itu bukan melulu pada keramaian, Tuhan itu bukan melulu pada syariat, Tuhan itu ada pada jalan keterputusasaan kita dengan dunia yang berpenyakit seperti ini. Corona telah memurnikan agama, bahwasanya tidak ada yang boleh tersisa kecuali Tuhan itu sendiri. Luar biasa sekali. Corona banyak sekali mengajarkan kita hal-hal yang luar biasa, yang belum pernah diajarkan sebelum-sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pertemuan kita pada majelis ilmu malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai moderator sekaligus host mengucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila koneksi kita dari tadi banyak sekali terputus-putus. Mungkin karena sinyal atau apa, tapi alhamdulillah sekali kita tetap berikhtiar dan banyak mendapatkan ilmu yang luar biasa pada malam hari ini. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Intan.